والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masuk pada pasal yang ke-7. Dan sebelumnya beberapa sifat yang telah kita lewati pada pasal-pasal sebelumnya. Yang pertama apa? Mulai dari Ridwan. Yang pertama sifat apa? Yang disebutkan secara khusus. Mahabbah yang terakhir kemarin yang kita bahas dalam pasal khusus, yang pertama adalah sifat apa? Sifat ilm atau apa? Sifat ulu bahkan sebelumnya, mulai dari pasal kedua sudah. Nah, sifat ulum, kemudian sifat qurb, tayyib, kemudian azaliyah dan abadiyah. Setelah itu pada pasal ketiga sifat ilm. Kemudian pasal keempat sama' wal basar. Yang kelima masyiah dan iradah. Kemudian yang terakhir kemarin kita ambil yang keenam sifat mahabbah, yang juga berhubungan dengan mahabbah disebutkan juga sifat mawaddah. Nah, sekarang kita masuk pada itsbatut tasaffihi birrahmati wal maghfirati subhanahu wa ta'ala. Penetapan pensifatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan maghfirah. Wa qawlihi bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang pertama yang disebutkan berhubungan dengan penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebagaimana sifat-sifat yang lain, sifat rahmah apabila juga diingkari oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Mu'attilah yang lain, dengan alasan dikarenakan sifat rahmah itu menunjukkan kelemahan, dan ini adalah alasan yang batil dari banyak sisi. Bahkan untuk apa? Untuk sesama makhluk saja sifat rahman tidak mesti menunjukkan adanya apa? Kelemahan. Terkadang orang tua yang kuat memiliki rahmah, kasih sayang kepada anaknya yang lemah, sebagai bentuk rahmah, sehingga tidak ada sisi kelaziman bahwasanya sifat rahmah itu mengharuskan adanya sifat lemah, sifat dha'f. Ini bagi makhluk, apalagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh kita samakan dengan makhluk-makhluknya. Sehingga ahli sunnati wal jamaah yang menetapkan sifat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya sifat tersebut di dalam banyak ayat. Demikian pula yang Rasulullah SAW sebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya di ayat pertama dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allama al-Fawzan hafizahullah ta'ala taqaddama tafsiruha fi awalil kitab. Nah, telah lewat penafsirannya dalam awal kitab tentang makna basmalah. Tayyib. Apa maknanya?
pada kata Bismillah, ba ini memiliki makna apa? Endang Iqbal. Bismillah, ba fungsinya tayyib, al-ba lil isti'anah. Sehingga maksudnya ketika seorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku minta pertolongan. Dan Allah maknanya apa Allah? Indah ya Faisal. Apa makna lafzul jalalah Allah? Allah bermakna al-ma'lum, yaitu zat yang diibadahi. Baik. Padanya ditetapkan sifat apa? Dari nama ini, yaitu lafzul jalalah ini Allah. Nah, terkandung sifat apa? Alhamdulillah. Uluhiyah. Terkandung di dalamnya sifat uluhiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Nah, dan di antara kekhususan nama ini apa? Anda kali. Yang keras apa? Dinamakan apa istilahnya? Nah, bahwasanya alhamdulillah yang rafih itulah apa? Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung. Ya, siapa saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama tersebut, maka akan dikabulkan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini juga telah kita lewati, dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang pada keduanya terdapat penetapan sifat Allah, sifat Rahman. Nah, akan tapi bedanya pada Ar-Rahman, penetapan sifat Rahmah yang sifatnya lazimah, dan pada Ar-Rahim, penetapan sifat Rahmah yang sifatnya muta'addiyah, yaitu berhubungan dengan mereka-mereka yang dirahmati. Kita baca, qala wa munasabatu dzikriha huna anna fiha itsbat ar-rahmati lillahi ta'ala sifatan min sifatihi. Dan kesesuaian penyebutan ayat ini di sini, bahwasanya padanya ada penetapan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu sifat dari sifat-sifatnya. Kama fil ayatil madhkurati ba'daha, sebagaimana pada ayat-ayat yang disebutkan setelahnya. Berarti syahidnya pada lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ar-Rahmanu dalun ala sifatil qa'imati bihi subhanahu, War-Rahimu dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Sifat nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman ini menunjukkan atas sifat yang tegak, yaitu yang lazim, senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya dalun ala sifatil qa'imah bihi subhanahu, yaitu nama Allah Ar-Rahman menunjukkan atas sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat itu sifatnya lazimah. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama yang dalun ala ta'alluqiha bil marhum, yang menunjukkan atas berkaitannya rahmat tersebut terhadap makhluk-makhluk yang dirahmati. Makanya tidak ada penyebutan akhwanifillah nama Ar-Rahman dalam konteks muta'addi, dalam konteks dikaitkan dengan marhum. Tapi yang dikaitkan dengan marhum, yaitu makhluk-makhluk yang dirahmati, adalah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim.
Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya rahim ini sifatnya mutaaddi, dalam artian memiliki muta'alliq dengan sesuatu yang dirahmati. Maka nabil mu'minina rahima adalah dia itu pengasih terhadap orang-orang yang beriman, yaitu memiliki sifat rahmat terhadap orang-orang yang beriman. Walam yaji' qattu rahmanun bihim, dan tidak datang sama sekali penggunaan rahman dalam bentuk apa? Bentuk muta'alliq dengan yang dirahmati. Tidak ada penggunaan rahmanun bihim, tidak ada. Tapi ar-rahman sifatnya lazim, yang menetapkan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala yang lazim, yaitu senantiasa ada sifat tersebut pada Allah. Wa kana al-awwalu lil wasfi wa tsani lil fi'li, dan adalah yang pertama yaitu nama Allah Ar-Rahman untuk apa? Mensifati Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menetapkan bahwasanya Allah disifati dengan sifat rahmat. Sedangkan at-tsani lil fi'l, nama yang kedua yaitu Ar-Rahim untuk menunjukkan fi'il, bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hamba-hambanya ini semuanya adalah dibangun di atas rahmat. Fal awwalu dalun ala anna rahmata wasfu, wa tsani dalun ala annahu yarhamu khalqahu bi rahmatihi. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya nama yang pertama yaitu Ar-Rahman menunjukkan bahwasanya rahmat itu adalah sifat bagi Allah. Sedangkan yang kedua yaitu nama Ar-Rahim menunjukkan bahwasanya Allah itu merahmati makhluknya dengan apa? Dengan rahmatnya yang maha luas. Paham? Jadi pada Ar-Rahim di sini menunjukkan fi'il, yaitu bahwasanya Allah merahmati hambanya. Sedangkan Ar-Rahman menunjukkan sifat yang lazim, yaitu bahwasanya Allah di antara sifatnya adalah sifat rahmat. Paham di sini? Nah, kemudian ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ini adalah hikayah dari perkataan malaikat, di mana para malaikat mengatakan, wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau melingkupi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Itu secara mudahnya, ya Allah, sungguhnya rahmatmu dan ilmumu itu luasnya melingkupi segala sesuatu. Qala al-'alama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadha hikayatun 'anil malaikah alladziina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu annahum yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini adalah hikayah dari perkataan para malaikat yang mereka memikul arsy dan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, dari kalangan para malaikat juga, yang mereka beristighfar, memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ay wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla syai', yaitu bahwasanya rahmatmu ya Allah dan ilmumu ya Allah luasnya melingkupi segala sesuatu. Jadi tidak ada dari satupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlingkupi oleh rahmat dan ilmu Allah, atau dengan kata lain yang terluputkan dari rahmat Allah dan ilmunya. Karena telah kita katakan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, yaitu rahmat yang sifatnya ammah, ini dirasakan oleh semua makhluknya, yang mukmin maupun yang kafir, dan rahmah yang sifatnya khassah, yang
hanya diberikan bagi siapa? Nabi. Rahmat yang sifatnya khas hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, jangan kaget. Baik. Qala farahmatan wa ilma mansubani ala tamyizil muhawwal 'anil fa'il. Fa bidzalika dalilun ala sa'ati rahmatillahi wa syumuli. Fama min muslimin wala kafirin illa wa qad nalathu rahmatullahi fid dunya wa amma fil akhirah fatakhtassu bil mu'minin. Kata rahmatan wa ilma, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, keduanya dinasabkan sebagai tamyiz. Dan jenis tamyiz yang dimaksud adalah tamyiz muhawwal 'anil fa'il, yaitu tamyiz yang apa? Yang berupa pengubahan dari fa'il, asalnya fa'il, yang kemudian diubah dijadikan sebagai tamyiz. Makanya dalam menafsirkannya dikatakan tadi di atas, Rabbana wasi'ta, Rabbana wasi'at rahmatuka. Wasi'at rahmatuka. Rahmatuka sebagai apa di sini? Indah ya Oke. Sebagai fa'il. Nah, wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla syai'. Kemudian fa'il ini diubah letaknya, dijadikan sebagai tamyiz. Makanya dinamakan dengan tamyiz muhawwal 'anil fa'il. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Nah, pada yang demikian itu terdapat dalil tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mencakupnya. Tidaklah seorang muslim pun, bahkan tidak pula seorang kafir pun, kecuali telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Di dunia semuanya dapat. Baik, berdasarkan ayat ini, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kenapa? Karena kulla syai'in di sini mencakup umum. Jadi pada ayat ini terdapat penetapan sifat rahmah yang ammah. Yang ammah ini hanya diberikan di dunia. Hewan-hewan juga mendapatkan. Semuanya. Adapun di akhirat, wa amma fil akhirati fatahtassu bil mu'minin. Adapun di akhirat, maka itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Ayat yang ketiga, maka ada bil mu'minina rahimah. Wa qawluhu wa kana bil mu'minina rahima, hadza ikhbarun min Allah subhanahu annahu rahimun bil mu'minin. Yarhamuhum fid dunya wal akhirah. Di sini pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia itu merahmati orang-orang yang beriman. Allah merahmati mereka di dunia dan di akhirat. Bentuk rahmat di dunia itu bagaimana? Amma fid dunya fa innahu hadahum ilal haqq alladzi jahilahu ghairuhum. Ini yang harus kita sadari, Pak. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Yaitu tatkala di dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk bisa mengenal al-haq, yang banyak manusia jahil darinya. Wa bassarahum at-tariqa alladhi dhalla 'anhu ghairuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan basirah, bisa melihat dengan mata hatinya. Allah buka mata hatinya untuk bisa melihat jalan yang apa? Yang selain mereka itu tersesat. Maka diberikannya
hidayah untuk bisa mengetahui al-haq dan bisa berjalan di atasnya, maka ini merupakan sebesar-besar rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini, yang wajib untuk kita semua mensyukurinya. Dan sampai seorang rela untuk menukar hal yang sangat bernilai tersebut dengan secuil dari perkara duniawi, dan sampai dia korbankan hanya untuk hal-hal yang sifatnya hina. Qala amma rahmatuhu bihim fil akhirah fa'ammanahum minal faza'il akbar wa yudkhiluhumul jannah. Adapun rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman di akhirat, maka ini jelas bentuknya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan kepada mereka dari al-faza'il akbar, dari kegoncangan yang besar. Diberikan rasa aman di hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka itu keamanan. Nah, keamanan yang paling bahkan di dunia pun mereka mendapatkan keamanan, hatinya aman di tengah-tengah manusia yang penuh dengan kegalauan, kebingungan. Apalagi di akhirat Allah berikan keamanan dari kegoncangan yang dahsyat, dan diberikan keamanan dari siksa api neraka. Kemudian wa yudkhiluhumul jannah, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga-Nya. Ya, tidak akan mungkin seorang masuk ke dalam surga ini tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mengandalkan amalan, ikhwanillah, tidak ada satupun yang bisa masuk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun bi'amali. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang pun kalau hanya mengandalkan timbal balik dari amalannya. Maksudnya bahwasanya amalan itu untuk menembus surga tidak akan cukup, sehingga semuanya tidak akan bisa. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, sehingga amalan yang kecil tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa taala merahmati dia, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ini hubungan amalan dengan apa? Dengan masuknya seorang ke dalam surga, ya. Jadi bukan amalan itu yang kemudian sebagai imbalan atau sebagai penebus surga, bukan. Tapi dengan amalan inilah seorang hamba kemudian bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat terhadap orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, sehingga Allah akan masukkan mereka ke dalam surga dengan perbuatan ihsannya itu. Dan ihsan mencakup ihsan dalam beribadah kepada Allah maupun ihsan kepada makhluk. Makanya Nabi katakan tadi, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga kalau mengandalkan amalannya top. Bahkan Nabi dikatakan, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah, wala ana, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku rahmat darinya dan keutamaan. Nah, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hambanya ke dalam surga. Makanya di antara doa yang sangat penting adalah doa meminta rahmat dan ampunan. Sehingga inilah yang menjadi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang hidup ketika mendoakan orang-orang yang meninggal. Intinya kepada dua perkara ini. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Minta diampuni dan minta agar dirahmati.
Wa qawluhu kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian telah mewajibkan atas dirinya ar-rahmah, telah mewajibkan atas dirinya untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya sebagai bentuk kebaikan dari Allah dan kepemurahannya, bukan karena ada yang memaksa. Jadi Allah tetapkan itu sebagai perkara yang mesti akan diberikannya, bukan karena ada yang memaksa. Maka kataba maknanya aujabah, ay aujabaha ala nafsihil karimah. Allah mewajibkan atas dirinya untuk apa? Untuk memberikan rahmat. Dan penetapan wajib tersebut tafaddulan minhu wa ihsanan, sebagai bentuk tafaddul dari Allah, kepemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai bentuk kebaikan dari Allah. Bukan karena di sana ada yang memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dikarenakan Allah lemah. Tidak. Qala wa hadhihi al-kitabatu kauniyatun qadariyatun lam yujibha alaihi ahad. Dan kitabah ini, yaitu apa? Penetapan kewajiban ini adalah sifatnya kauniyah qadariyah, adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan secara kauni. Nah, tidak ada seorang pun yang mewajibkan hal tersebut atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada satu pun dari kalangan makhluk yang mampu memaksa Allah. Nah, tapi semuanya kembali kepada kehendak Allah, dan di antara perkara yang Allah kehendaki dan Allah wajibkan atas dirinya secara kauni adalah untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Karena itulah sifat yang sempurna. Nah, di antara sifat yang sempurna bagi Allah ya penetapan rahmat. Qala wa huwal ghafurur rahim. Dan dia adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Yukhbiru subhanahu an nafsihi annahu muttasifun bil maghfirah. Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan tentang dirinya bahwasanya dia disifati dengan sifat maghfirah. Wa huwal ghafur. Dan juga apa? War-Rahmah, dari nama Ar-Rahim, bersifat dengan sifat rahmah. Liman taba ilaih, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertobat kepadanya. Baik. Awal dari ayat bagaimana? Pada surat Yunus 107 ini. Baik. Pada surat Yunus ayat yang ke-107, di awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Nah, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tibakan kepada engkau dengan kemudaratan, maka tidak akan ada yang mampu menyingkapnya kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolak keutamaan yang Allah berikan. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Akan menimpa dan mengenai siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dari hamba-hambanya, baik kebaikan maupun keburukan. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Dia adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Nah, Al-Ghafur, dan yang maha pemberi maghfirah, pemberi ampunan. Dan Ghafur sifat mubalaghah. Nah, karena yang berhubungan dengan penetapan maghfirah ini ada beberapa nama. Di antaranya Al-Ghafur, juga apa? Al-Ghaffar, juga apa? Al-Ghafir, Ghafirud Dhanbi, wa Qabilit Tawbi Syadidil Iqab. Nah,
Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Al-Ghafir. Nah, sebagainya mengidafahkan Ghafirid Dzam. Semuanya penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemberi ampun. Dan Ar-Rahim, yang merahmati, memberikan rahmat bagi orang-orang yang bertobat kepadanya. Sehingga orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini isyarat bahwasanya mereka akan diberi apa? Diberi rahmat. Bukan kemudian karena dia awalnya telah berbuat salah, kemudian mengakui kesalahannya, bertobat kepada Allah, Allah meninggalkannya, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini dorong untuk kita meminta ampunan, karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Wa tawakkal alaih, dan juga Allah merahmati orang-orang yang bertawakal kepadanya. Walau min ayyi dhanbin kana asyirki fa innahu yatubu alaihi wa yaghfiru lahu wa yarhamah. Walaupun dia bertobat dari dosa apapun, nah, seperti kesyirikan yang merupakan sebesar-besar kezaliman, sesungguhnya siapa saja yang bertobat di waktu-waktu masih diterimanya taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya selama dia memenuhi syarat-syaratnya, dan Allah akan mengampuni dia dan merahmatinya. Baik. Adapun ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Maksudnya apabila hamba tersebut mati dalam keadaan belum bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni kalau si hamba tadi mati dalam keadaan belum bertobat dan membawa dosa kesyirikan. Adapun ketika hidup, nah, dan matahari belum terbit dari barat, maka Allah Subhanahu wa taala membuka luas-luas pintu taubat dari semua dosa. Nah, baik itu kesyirikan, kekufuran, dan yang lainnya. Allah katakan, apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang bertobat? Indak ya Aba Zaid. Nah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa secara keseluruhan bagi orang-orang yang meminta ampunan. Nah, ini beberapa ayat. Insyaallah untuk ayat berikutnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza walhamdulillah.